Jika kamu melihat pria yang pernah sangat kamu cintai menjadi pengantin pria orang lain, apa yang akan kamu rasakan? Untuk menyelamatkan carrier Tuan Fong. Nona Qin melepaskan hak warisnya. Persahabatan ini menyentuh hati semua orang. Padahal aku yang menggunakan uang dan koneksiku sendiri untuk membantunya. Kok malah jadi jasanya? Xie Yanran, jangan bikin Direktur Qin susah. Fang Xiang, aku yang menyelamatkanmu. Aku. Kamu si kampungan yang bahkan tidak bisa makan kenyang. Apa kemampuanmu untuk menyelamatkan? Grup Fang yang perkasa, Satpam, usir dia. Lepaskan. Yanran. Wah, ganteng banget. Cepat, bawa mobil ke depannya dan berhenti. Aduh, aku kayaknya pindah dimensi, kembali ke masa sekolah. Mobil Qin Zixia. Aku ingat dia baru masuk kampus. Langsung Fang Xiang. Kali ini aku tidak akan memberinya kesempatan, lebih baik menyerang duluan. Aduh. Berani mencium pria aku, kamu cari mati ya? Kapan dia jadi milikmu? Pria yang Qin Zixia incar. Belum ada yang bisa lolos. Kalau dia tidak mau, kamu mau apa? Memotong ayahnya jadi daging cincang atau melemparkan ibunya ke sungai? Kamu tahu siapa aku? Ayahku hanya perlu bicara. Sekolah ini bisa dirobohkan. Tunggu dulu. Kalian berdua, pernahkah memikirkan perasaan pria ini? Perasaan Fang Xiang? Siapa suruh kamu ganteng? Dia suka. Aku juga suka. Bukan. Kalian, dan kalian, pukul dia, 1 orang 10.000 rupiah. Cepat, kenapa? Aku Qin Zixia tidak bisa memerintah kalian ya? Baiklah, kalau kalian tidak mau. Aku akan suruh kepala sekolah mengeluarkan kalian semua. Nona Qin, sepertinya kamu harus meminta ayahmu turun tangan. Untuk membantumu menegakkan keadilan. Baiklah, aku juga ingin bertemu. Ayahmu yang legendaris itu, sehebat apa sih? Bisa mendidik anak perempuan seperti kamu yang unik. Hal seperti ini, perlu sampai meminta ayahku turun tangan? Segera keluarkan Xie Yanran. Dia menekankan di depan umum bahwa teman pria itu tidak sopan. Nona Qin, di belakangmu ada grup Qin. Dan Xie Yanran juga punya orang di belakangnya. Apa hubungannya dia? Kirangarja Kuma Anakaram. Dari kecil tidak punya ayah, ibu juga sudah meninggal. Sekarang cuma seperti anjing liar. Siapa yang dapat? Dia yang dapat. Masalah ini, harus ayahmu sendiri yang memerintahkan, baru aku bisa memecatnya. Kamu lebih baik pulang dan tanya langsung ke Pak Qin. Ayo? Apa hubungannya dia dengan ayahku? Wakil Direktur Yu dari perusahaanmu pernah bilang padaku untuk menjaganya. Detailnya aku tidak tahu, dan tidak bisa tanya. Kukira siapa, ternyata cuma anjing liar yang kami pelihara. Anjing liar, itu saja. Biarkan dia dulu, lihat bagaimana aku menghancurkannya. Paman Yu dan keluargaku hubungannya biasa saja. Kenapa dia begitu melindungiku, bahkan membiayai semua pengeluaranku? Kenapa matanya berkaca-kaca saat memandangku? Qin Xingjian, apakah kau ayahku? Kakak kelas ini tidak punya ayah ibu, tapi uang sakunya sampai 100.000. Sepertinya, dia kerja di bidang itu. Ngomong-ngomong, bantu dia lebih banyak. Kalau sudah jual, ya jual yang mahal. Ternyata setelah pindah dunia, kejadian sebelumnya masih akan terjadi. Tapi aku tidak menerima takdir, meski ini hanya mimpi. Aku ingin merasakannya, tidak mau hidup penuh ketakutan lagi. Kakaksia, ini temanku, dia bisa membantumu. Dia siapa? Dia? Manajer umum klub malam. Khusus urusan makelar. Oh, Nona Qin yang terhormat. Ternyata bergaul dengan manajer klub malam. Apa setiap malam pergi ke kehidupan malam? Kamu juga mau jual? Kamu fitnah. Aku bisa beli. Mau beli berapapun bisa. Oh. Semua dengarkan?
Nona Qin. Pergi ke klub malam cari gigolo. Bukan begitu. Perempuan jahat, kau hancurkan reputasiku. Aku pukul kau. Ayo cepat lihat, ada yang berkelahi. Semua lihat, Xie Yanran memukul orang. Membuli mahasiswa baru. Pak Qin, kau janji bicara bisnis denganku. Ternyata sampai di sini. Anakku minta aku antar barang. Sekalian janji denganmu, tempat ini cukup romantis. Kebetulan anakku juga di sini. Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Ayah, dia yang menggangguku. Kamu lihat kan? Kenapa Qin selalu ingin membuat kepala sekolah mengeluarkanku? Maaf, anak saya yang salah. Kamu, anak orang kaya, sikapmu sangat buruk. Harap Tuan Qin mendidiknya dengan baik. Aku sejak kecil tidak punya ayah dan ibu, jadi tidak takut apa-apa. Aku tidak akan ragu-ragu. Ayah, kalau kamu tidak mengeluarkannya hari ini, aku akan mati di depanmu. Tuan Qin, bagaimana menurutmu? Kamu memukul anakku. Kamu minta maaf padanya. Dia anak kandungmu, lalu aku? Oh, Sisia yang salah duluan. Sisia, kamu minta maaf dulu. Hanya kata-kata tidak cukup tulus. Maaf. Aku kurang mendidik dengan baik. Aku bersedia meminta maaf di koran untuk memperbaiki suasana. Ayah, kenapa aku harus minta maaf padanya? Ayah, kenapa kamu seperti ini hari ini? Ayah, Xie Yanran, kamu tunggu saja. Tuan Qin benar-benar banyak sangat yang begitu. Semuanya, bubar saja, bubar saja. Xie Yanran. Hari ini awalnya ingin membantumu. Tidak menyangka. Kamu jauh lebih hebat dari yang kubayangkan. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Dulu di sekolah. Aku tidak memperhatikanmu, tapi hari ini. Membuatku terkesima. Aku sangat mengagumimu. Kamu pikir aku benar-benar menyukaimu? Sejujurnya, aku hanya memanfaatkanmu untuk membuat Qin Sisia marah. Jangan ganggu aku lagi, atau kamu akan menyesal. Kamu anggap aku apa? Jika kamu tidak suka aku memanfaatkanmu, aku minta maaf. Teman-teman, jika aku menjadi ketua OSIS, tidak hanya bisa berbagi informasi terdepan di industri farmasi dan perkembangan terbaru, setiap tahun juga akan memberikan dana tambahan. Puluhan juta beasiswa dan biaya hidup. Dan setiap tahun akan memberikan banyak lowongan magang untuk jurusan ini. Aku mencalonkan diri. Apa hakmu? Nilaiku ranking atas, kemampuanku luar biasa. Banyak yang mendukungku. Kehebatan yang kalian orang miskin banggakan. Dalam hukum rimba tidak ada nilainya. Teman-teman, kalian dukung siapa? Qin Sisia lebih kompeten. Dukung Qin Sisia saja. Dengar itu? Hal seperti ini, kapan siswa bisa memutuskan sendiri? Apa maksudmu? Pak Qin menelepon. Tidak setuju Nona Qin jadi ketua OSIS. Apa? Ini tidak mungkin. Pak Qin baru saja memerintahkan langsung. Xie Yanran lebih cocok. Xie Yanran saja. Selamat jalan, Nona Qin. Ayah, kenapa tidak setuju aku jadi ketua OSIS? Aku sudah menang pemilihan, kenapa kamu? Kamu memang bahan itu? Hanya mengandalkan kekuatan keluarga Qin. Berikan posisi ini kepada teman yang lebih kompeten. Kamu pelajar yang rajin. Jangan ganggu salah sedekah berkaki. Ayah, Enak banget. ya, lain kali kesana lagi. Oke. Hari ini hari raya Duanu, mau makan apa? Hari-hari. Ayah, Tunggu. Aku punya firasat. Mungkin ada kejutan di asrama. Siap-siap. Ayo, ke restoran hotpot. biar kamu jijik sama kodok, biar kamu digigit kodok. Lihatlah lingkaran teman-teman Xie Yanran. Seri, bukannya orangnya cukup polos? Tidak punya ayah ibu, mudah diintimidasi. Kok tiba-tiba seperti berubah di sekolah? Aku tidak bisa berbuat apa-apa di luar sekolah.
Kamu cari mati ya? Pejenggen. Pejenggen. Hati-hati. Yanran. Kenapa kamu pulang? Ayah, Kenapa Xianran ada di rumah kita? dia dirampok di jalan, aku menyelamatkannya, jadi dibawa pulang untuk diobati. Kamu suka dia? Ayah baik-baik saja belakangan ini. Wah, matahari terbit dari barat. Anakku mulai peduli padaku. Kamu adalah ayahku, siapa lagi akan kuperhatikan kalau bukan kamu? Asal kamu telepon, aku siap datang menemanimu makan kapan saja. Bagus sih bagus, tapi kamu suka sama cewek itu tidak boleh. Dia orang biasa, tidak pantas masak ke keluarga Fang. Jangan coba-coba membohongiku dengan kata-kata manis. Fang Xiang sebenarnya anak orang kaya. Sekarang demi aku, dia bahkan mau berbaikan dengan ayahnya. Ayah. Dia belum tahu statusku. Kamu sudah bangun. Ini di mana? Ini rumah saudaraku, kita menginap semalam. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kenapa kamu menyelamatkanku? Aku kebetulan lewat. Oh. Terima kasih. Kalau begitu, aku pergi dulu. Maaf, waktu itu memaksakan ciuman. Cuma karena aku ingin berebut yang King Sisia suka. Bukan serius. Kamu suka apa dariku? Aku bisa ubah itu. Kamu sudah menciumku. Harus bertanggung jawab padaku. Xianran, kamu tunggu saja. Akan kuhancurkan reputasimu. Benar, kamu memang jauh lebih pintar dariku. Aku tidak mau makan, kamu saja yang makan. Lumayanlah. Bersulang. Kamu kenapa? Kamu mabuk. Jangan teras diminumi. Kecuali dia sudah mabuk. Biarkan dia pulang istirahat. Ayo, tidak perlu. Kamu juga minum, kalian semua sudah minum banyak. Istirahat dulu. Kalau begitu aku makan lagi sedikit. Ternyata cerita ini cuma pindah panggung. Diulang lagi. Ayo lihat, kepala sekolah dan Xianran. Tidur di kamar yang sama. Cepat-cepat, lihat. Salah paham, itu dia. Kepala sekolah, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Dia salah kamar. Cuma bilang salah paham. Mau nutupi begitu saja. Bagaimana? Kamu pikir kami semua bodoh? Benar juga. Ayo lihat. Kepala sekolah dan ketua OSIS, ternyata hubungannya seperti ini. Hand Xianran di sekolah. Sombong sekali. Benar-benar membuatku muak. Bukan seperti itu, jangan menyebarkan rumor sembarangan. Minggir. Kalian mau apa? Kak Siang, kamu melewatkan pertunjukan yang seru. Xianran tidur bersama kepala sekolah. Apa kamu mau jadi orang yang ditipu? Ini tidak mungkin. Kak Siang, faktanya sudah jelas di depan mata. Ini kamarku, bagaimana kepala sekolah bisa masuk? Ini kamarku, kamu yang salah masuk. Pelan. Maaf, lorong hotel kami tidak ada CCTV. Hotel besar seperti ini tidak ada CCTV? Kamu sengaja ya? Kalau begitu, laporkan saja ke polisi, biar polisi yang menyelidiki. Jangan laporkan ke polisi, nanti. Bagaimana dengan privasi sekolah kita? Pelayan. Aku perintahkan kamu, keluarkan rekaman CCTV. Tidak ada. Liu Jie. Ada apa? Nenek Liu, tolong aku. Nona di belakangku ini disalahpahami tidur satu kamar dengan kepala sekolah. Aku meminta rekaman CCTV. Pelayan ini bilang CCTV-nya rusak. Aku ingat,
Setiap lantai hotel kita ada CCTV. Aku rasa dia sengaja. Sekarang juga keluarkan. Berdasarkan apa kamu memerintah manajer kami? Bodoh. Ini Tuan Muda. Tuan muda. Dia, Nona ini memberiku 10.000 yuan. Untuk membantunya memingsankan gadis itu dan membawanya ke kamar ini. Bukan seperti itu. Jangan dengarkan omongan mereka. Kalian ini memfitnah. Kak Siang, uang 10.000 yuan itu hanya tip untuk pelayan saja. Sudah sampai segini masih mau membela diri? Mau tidak aku panggil ayahmu ke sini? Aku tidak. Kak Siang. Ayah, kenapa ayah memukulku? Hari ini, semua yang terjadi harus kalian simpan rapat-rapat. Anggap saja tidak pernah terjadi. Jika aku mendengar kabar ini tersebar, satu persatu, semua akan dipecat. Kalian bilang ini untuk menutupi aibku atau aibnya? Kamu mengalah sedikit tidak apa-apa, kenapa harus sampai tidak bisa diselesaikan? Perempuan lisik. Kamu mengalah sedikit tidak, APA. Kenapa harus sampai tidak bisa diselesaikan? Kenapa kamu tidak tanya dia? Kenapa menyuruh orang menyakitiku? Cuma trik kecil saja. Aku akan menggantimu. Hari ini kita lupakan saja. Sudahlah, dia berkali-kali ingin mencabut nyawaku. Untungnya aku punya nyali besar dan kemampuan hebat. Tidak mungkin. Kamu tidak tahu seperti apa anakmu sendiri? Kali ini jangan coba-coba mengelak, kecuali kamu membunuhku. Dia juga anakku, apa yang bisa kulakukan? Kamu sama sekali tidak tulus, ganti rugi segini tidak akan cukup. Malam ini rapat OSIS untuk buat perencanaan. Pelepasan lulusan untuk semua peserta. Akan dapat hadiah senilai jutaan rupiah dari kantongku sendiri. Xianran, kamu memeras ayahku. Berapa? 100.000. 1 juta. Jangan-jangan 10 juta? Kamu bisa dilapor penipuan lo? Jangan bicara kasar begitu dong. Ayahnya sendiri yang merasa bersalah. Jangan keterlaluan. Jangan sampai Kinsisia jadi gila. Datang. Xianran, aku benar-benar kagum padamu, menghamburkan uang keluarga Qin. Dengan tenangnya, malah pamer kemana-mana. APA, kamu tidak takut mati mengenaskan? Nona besar Qin. Iri? Mau kuajari? CIH, trik rendahanmu. Aku tidak bisa dan tidak perlu belajar uang hasil pemerasanmu. Cuma recehan yang kami berikan pada pengemis. Lingkaran inti orang kaya, 10 turunanmu tidak akan bisa masuk. Kuberdahu. Akulah penguasa dunia ini, sedangkan kamu cuma semut yang dapat sebutir beras. Omong kosong, kalau berani tunjukkan bukti. Wah, tiap hari ganti mobil, 6 diantaranya sport. Harganya tidak ada yang di bawah 3 miliar. Dia baru update status lagi. Kejam sekali, gigi anjingnya dicabut diganti emas. Qinji Xiao, hampir saja menyebar emas di kampus. Aku sudah menunggu aksinya. Menyebalkan, ikut campur urusan orang, matikan saja, kamu kena bully. Kinsisia tinggal di sini? Di sini? Aku ingin lihat putri kaya legendaris. Sialan, berani sentuh aku? Cari mati? Kalian tahu aku siapa? Jangan mendekat, aku ini putri orang kaya. Yang kupukul justru putri orang kaya. Kalian semua pernah ditindas oleh Qin Shifu. Mau balas dendam? Pakai topeng festival panjang umur, ikut aku. Pasti Xianran. Hanya dia yang bisa menggerakkan banyak orang seperti ini. Dia ketua OSIS. Kita benar-benar tidak bisa melawannya. Ih, Jaku Mateman Sekampang Anjing Bawahan Ayaku. Dia punya hubungan dengan wakil direktur perusahaanmu. Kok aku bisa lupa hal ini? Xianran, kau membuatku kehilangan muka. Kalau begitu, aku akan membalas dengan cara yang sama. Xianran, kalian lihat, ini ketua OSIS kalian. Menggoda suamiku. Setiap bulan menerima uang tunjangan 100.000 dari suamiku. Membuat anakku sampai tidak bisa ikut les, kalian bilang. Orang seperti ini,
Orang seperti ini sampah bukan? Ini tidak mungkin. Kok tidak mungkin? Aku sudah selidiki dengan jelas. Ini kan kamu? Ya kan kamu? Lihat kan, dia tidak berani berkata sepatah kata pun. Kalian bilang, apa aku memfitnahnya? Ada tidak? Bibi, aku minta maaf. Mohon pergi saja. Ini sekolah. Aku masih punya masa depan. Aku masih harus sekolah. Masa depan? Orang sepertimu pantas dapat masa depan. Aku akan mengajarimu apa itu masa depan. Aku ajari kamu masa depan seperti apa. Aduh, wajahnya kenapa jadi begini? Siapa yang memukul? Ternyata dia yang melakukan. Sudahlah, biarkan kamu senang dulu. Anakku sudah pulang. Kenalan lagi. Ini Tuan Muda Keluarga Fong. Paman Qin, kenapa kalian datang? Paman Qin pernah membantu kami dalam bisnis. Menurutku kalian berdua cocok, bagaimana kalau Tidak bisa. siang, pernikahan antara dua keluarga kita. Sangat baik, sekaligus menghindari banyak gosip. Tapi aku lemah dan tidak mampu. Kalau mau pernikahan, cari ayahku. Dia juga masih single. Dasar anak kecil, ngomong apa sih? Anak-anak memang belum mengerti, dia suka dengan seorang teman sekelas. Aku tidak setuju tapi tidak bisa menghalangi. Xie Yanran lagi. Ayah, dia penuh skandal. Mana bisa dibandingkan denganku? Xie Yanran itu. Menurutku dia cuma memanfaatkanmu untuk membuat Qin Zixia kesal. Dia juga bilang langsung padaku. Tapi, sebagai teman, aku berhasil menaklukkannya dengan pesonaku. Sudahlah, latar belakangnya lebih dalam dari Laut Timur. Bisa lihat dari wajahnya. Ngawur kau. Yu Jingyan adalah pamanku. Masa dia dan Xie Yanran bisa punya hubungan seperti itu? Banyak orang yang sudah mengungkap ini di internet. Ada yang berkomentar. Di belakangnya ada sugar daddy besar. Siapa? Orang itu tidak bilang, semua hanya spekulasi. Bukan ayahmu ya ayahnya Qin Zixia. Karena Yu Jingyan adalah keluargamu. Dan juga orang Qin. Pasti salah satu dari dua bos besar ini. Kalau sudah ada yang tahu latar belakangku, saatnya buka kartu. Bajingan, kali ini aku akan membongkar aslimu. Ayah, terima kasih sudah datang ke ulang tahunku. Ayah berharap kau tumbuh bahagia. Dapat pekerjaan bagus, temukan pacar yang mencintaimu. Itu semua masih jauh. Sejak kecil aku takut merayakan ulang tahun. Waktu kecil, Nian-Nian tetangga merayakan ulang tahun. Ayahnya selalu menggendongnya tinggi-tinggi. Setelah besar, tidak bisa digendong lagi, jadi digendong di punggung. Tapi aku tidak pernah digendong ayah. Sekalipun. Dulu, aku juga terpaksa meninggalkan ibumu. Tidak tahu dia sudah mengandungmu. Apa yang kau lakukan, Bajingan Castle? Tidak hanya merayu wakil direktur perusahaanku, tapi juga ayahku. Bajingan, siapa namamu? Ibu, namanya Xie Yanran, juara ujian nasional. Ketua OSIS, berani meremehkanku. Ujung-ujungnya cuma pelacur, dijual ke ayahku. Ibuku bukan orang yang bisa diremehkan, kau sendiri yang cari mati. Aku Kalian cepat pulang saja. Pulang? Kau masih ingat hanya rumah Jin John? Dulu kalau bukan karena aku, kau masih di kota kecil itu. Jadi pegawai, dengan kemampuanmu. 10 turunan pun tidak akan jadi miliuner. Sekarang setelah naik berkat aku, berani selingkuh di luar. Benar, cari yang seusia aku. Ayah, kamu tidak malu ya? Pergilah, kita bicara di rumah ya. Ini semua salahku. Pulang, aku akan memukul perempuan jalang ini di depan umum. Nanti di rumah aku habisi kamu. Dia tidak bersalah, Kalamara, tujukan padaku. Lihat, cepat lihat. Apa video di layar itu? Ya ampun, ini terlalu panas.
Ibu, berhenti merekam. Siapa yang berani? Keluar sekarang. Kamu tidak tahu malu. Bukan kamu yang lakukan? Lalu siapa? Bukan kalian yang putar? Jangan-jangan video ini muncul sendiri? Kamu percaya tidak aku akan hancurkan tempat ini? Lihat apa yang kalian lakukan. Yanran. Kamu tidak apa-apa? Luka di mana? Kakak Xian, Kamu tahu dia tipe apa? Tidak hanya tidur dengan kepala sekolah. tapi juga dengan ayahku. Dia sampah. Yanran. Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Urusanku, jangan ikut campur. Benar-benar tidak kapok sampai lihat peti mati. Kakak Siang, aku sudah bilang padamu. Dia bukan orang baik. Kamu tidak percaya padaku. Malah menginjak-injak perasaanku. Sekarang malu kan, kakak Siang? Yanran. Fang Xiang, maafkan aku. Aku akan berkonfrontasi dengan keluarga Qin. Tidak ingin menyeretmu ke dalamnya. Xie Yanran. Tidak menyangka kamu seperti ini. Kakak Siang, sekarang kamu tahu. Rasanya sakit hati seperti apa? Siapa suruh dulu tidak bisa melihat orang? Aku memang bodoh. Kakak Xiang. Sekarang menyesal masih tidak terlambat. Perempuan jalang, aku akan habisi perlahan semua yang kamu punya. Buat kamu jatuh miskin dan nama hancur. Fang Xiang, kamu marah padaku? Atau benar-benar sudah berubah? Kamu Xie Yanran? Kakak Xiang. Kakak Xiang. Apa? Kalian tahu kebenarannya? Langsung mau main hakim sendiri? Bodoh pun tahu. Dia melayani ayah Qin Sisia. Mungkin ada wakil direktur juga. Ini kan 4P. Wah, terlalu seru. Wah, Jangan bicara lagi, mau muntah. Imajinasi kalian memang luar biasa. Sayang tidak menulis novel. Tapi aku beritahu, yang kalian lihat. Masih jauh dari seru, aku tunjukkan yang lebih seru. Tergantung kalian berani atau tidak, cari tahu dalangnya. Siapa delengnya? Jelaskan. Sudah lihat jelas? Nona ini bukan selingkuhan Qin Xinjian. Tapi anak dari selingkuhan Qin Xinjian. Mengerti? Lihat yang lebih seru. Pukul dalangnya, ayo. Kalian para penjilat, hanya berani pada yang lemah. Benar kan? Suka main hakim sendiri? Ayo. Qin Sisia yang menyuruh kami datang. Kami juga tidak punya pilihan, mohon maafkan kami. Mau aku maafkan? Bisa saja. Tapi kalian harus bantu aku lakukan satu hal. Hari ini. Sebarkan, lebih bagus trending, dengar jelas, Menjerti. pergi. Sudah. Mereka pergi. kamu masih suka aku, kan? Aku tahu, kamu dipaksa. Yanran. Aku harap, kamu beritahu, apakah benar suka aku? Atau hanya memanfaatkanku, balas dendam pada keluarga Qin? Ini sangat penting bagiku. Tidak pernah sebelumnya, aku begitu jelas apa yang kulakukan. Kembali padaku, ya? Aku tidak bisa tanpamu. Dengarkan aku. Video restoran adalah aku yang pasang. Hubunganku dengan Qin Sisia juga palsu. Kakak Siang, kita masih punya banyak waktu. Lupakan wanita jahat ini, kita mulai lagi, ya? Aku harus tenangkannya, cegah dia berbuat nekat. Dari awal sampai akhir. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan jika ini mimpi, aku ingin mencintaimu dengan baik. Fang Xiang, kau berani mempermainkanku. Aku akan buat kau dan seluruh keluarga Fang membayarnya. Lihat, saham Fang jatuh di bawah nilai pasar. Katanya karena Qin menarik investasi. Fang membongkar skandal obat Qin, mereka bertengkar. Kalau bukan karena kau meninggalkan anak haram itu, yang berselingkuh dengan keluarga Fang, apa kita akan seperti sekarang ini? Omong kosong. Justru kau yang menghancurkan aku. Aku menghancurkanmu? Kau yang tidak tahu malu. Kau ini wanita yang tidak bisa diajak bicara selama bertahun-tahun. Kau terus menekanku tanpa henti, tidak masuk akal.
Yanran, kenapa kau datang? Pelakor tua membesarkan Pelakor Castle. Akhirnya kau datang ya? Kau. Sudah. Jangan main tanggon. Gaya seperti ini sangat tidak cocok dengan image nyonya kaya lo. Yanran. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya mendapatkan bukti-bukti itu saja. Dasar perempuan licik, ini pasti ulahmu. Jangan main tangan, bicaralah baik-baik. Yanran, kenapa kau melakukan ini? Menghancurkan aku. Apa untungnya bagimu? Siapa yang akan menafkahimu nanti? Aku lebih baik mati kelaparan daripada menerima uang harammu. CIH, kau masih mau menafkahinya? Aku beritahu kau, perceraian ini pasti terjadi, kau tidak akan dapat sepeser pun dari harta keluarga. Harta keluarga? Kalian berapa menit tidak online? Harga saham kalian sudah seperti apa? Ayah, posisi direktur utamamu sepertinya tidak bisa dipertahankan lagi. Tante, kalau ayahku sengsara, kau juga tidak akan untung. Sisa hidupmu, meski tidak harus mendekam seumur hidup, pasti akan terlilit utang sampai napas terakhir. Inilah pria yang kau rebut dari ibuku. Pernikahan hasil rebutan. Bahagia tidak? Salahkan ibumu yang tidak becus, apa urusannya denganku? Kalian yang terlalu kejam. Yanran, kau ini makin di dalam tapi membuang kalian. Aku membela kebenaran, bukan keluarga. Apa yang kau inginkan? Membunuhku dengan tanganmu sendiri? Sekarang juga kau keluar dan akui pada publik. Dokumen-dokumen ITU semua kau yang memalsukan. Tuduhan. Kau tanggung sendiri, selamatkan grup perusahaan dulu. Lulus atau tidak apa bedanya? Segala milikku nanti akan menjadi milikmu. Qin Xingjian. Aku sangka, kau tega mencelakakan anak kandungmu sendiri. Saudara-saudara, balas dendam atau tagih utang, terserah kalian. Bayar utang. Bayar utang. Yanran, ayo kita pergi. Bayar utang. Bayar utang. Aku kembali. Para tamu undangan, ada sedikit masalah di pernikahan. Sekarang kita lanjutkan. Musik pernikahan dilanjutkan. Maaf, pernikahan harus dilanjutkan. Tapi pengantin wanita. Aku ingin mengganti. Apa maksudmu? Paman Qin. Bolehkah aku menikahi putrimu yang lain? Kok Shiyang. Bagaimana kamu bisa tahu, Tuan Fang? Terima kasih sudah mengatakannya. Tapi aku juga tidak ingin membohongimu saat tersengat listrik tadi. Aku bermimpi jatuh cinta pada pria dalam mimpiku. Tapi kamu bukan dia. Aku minta maaf padamu. Selamat tinggal. Tidak. Ini bukan mimpi. Aku juga sama sepertimu. Aku juga mengalami hal yang sama, dan aku juga jatuh cinta dengan dirimu dalam mimpiku. Mari kita wujudkan mimpi ini menjadi kenyataan. Setuju?